Belakangan ini lagi rame banget kan soal status baru PPPK paruh waktu di Indonesia. Tapi di tengah keramaian itu banyak juga yang bingung, ini sebenarnya solusi atau malah jadi jebakan baru? Nah, kali ini kita akan kupas tuntas faktanya langsung dari aturan resminya, biar semuanya jadi jelas. Oke, pertanyaan utamanya kan gini. Apa jangan-jangan status paruh waktu ini cuma cara halus aja buat mempekerjakan orang tanpa ada jaminan atau hak yang jelas? Banyak banget loh yang khawatir soal ini. Yuk kita cari tahu bareng-bareng apakah kekhawatiran itu beneran ada dasarnya. Jadi gini, pada dasarnya skema ini tuh dibikin sebagai jembatan buat teman-teman tenaga honorer biar bisa dapat status yang lebih jelas. Niatnya baik banget, tapi sayangnya niat baik ini malah sering ketutup sama lautan misinformasi. Nah, tugas kita sekarang adalah menjernihkan semuanya. Kita mulai dari mitos pertama, dan ini yang paling dasar banget, yaitu soal status hukumnya. Banyak yang masih ragu, ini tuh kerjaan resmi di pemerintahan atau bukan sih sebenarnya? Anggapan yang beredar tuh begini, status paruh waktu ini bikin mereka jadi kayak freelancernya pemerintah, gak punya pengakuan resmi, posisinya gak jelas di dalam struktur birokrasi. Tapi, apa benar begitu? Faktanya, justru kebalikannya loh. Menurut keputusan Menpan RB 16/2025, mereka itu secara jelas dan tegas diakui sebagai bagian dari aparatur sipil negara atau ASN. Jadi ini bukan status abu-abu lagi, ini status resmi yang dilindungi oleh hukum. Dan aturannya benar-benar tegas soal ini. Kutipannya aja jelas banget. Mereka tetap berstatus ASN. Artinya apa? Artinya, mereka punya payung hukum dan struktur yang sama dengan ASN purna waktu. Jam kerjanya mungkin beda ya, tapi status hukumnya sama persis. Oke, statusnya udah jelas. Sekarang kita pindah ke hal yang paling sensitif berikutnya, uang. Ada mitos kedua yang bilang kalau gajinya itu nggak terjamin dan bisa jadi rendah banget. Coba kita cek buktinya. Pertanyaan ini wajar banget muncul. Jangan-jangan label paruh waktu ini cuma jadi alasan buat bayar di bawah standar tanpa ada perlindungan pendapatan sama sekali. Kita harus tahu nih, apa sih yang sebenarnya tertulis di dalam aturannya? Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan sangat jelas. Di satu sisi, ada ketakutan soal pendapatan yang nggak pasti. Tapi di sisi lain, ada kenyataan hukum yang justru ngasih jaminan. Jadi, gimana sih cara kerja jaminan ini? Ternyata, ada dua lapis perlindungan gaji. Pertama, gajinya itu nggak boleh lebih rendah dari upah minimum di daerah masing-masing. Kedua, dan ini penting banget buat teman-teman ex-honorer, gajinya nggak boleh lebih rendah dari gaji terakhir yang mereka terima. Intinya, aturan ini dibuat untuk memastikan nggak ada penurunan pendapatan. Mitos ketiga ini lebih parah lagi. Katanya kerjaan ini tuh cuma soal gaji pokok doang, nggak ada tunjangan, nggak ada jaminan sosial. Apa benar sesederhana itu? Logika yang beredar kan gini, karena paruh waktu, ya berarti semua fasilitas dan perlindungan yang biasanya didapat pegawai pemerintah otomatis hilang. Seolah-olah mereka cuma dibayar per jam, terus udah, selesai. Tapi, kenyataannya sama sekali nggak kayak gitu. Kenyataannya justru lebih baik. Aturannya menegaskan kalau PPPK paruh waktu juga berhak loh dapat berbagai tunjangan, ya tergantung kebijakan instansinya. Mereka juga bisa dapat akses ke perlindungan sosial dan fasilitas kerja. Ini jadi bukti kalau mereka bukan cuma pekerja bayaran, tapi emang bagian penting dari sistem. Dan sampailah kita di mitos terakhir, yang mungkin paling bikin cemas, soal masa depan. Apa benar posisi ini cuma kerjaan sementara yang nggak stabil? Jujur, ketakutan ini sangat beralasan. Kita semua tahu pengalaman masa lalu dengan status non-ASN atau honorer itu sering banget penuh ketidakpastian. Nggak ada kontrak yang jelas, nggak ada jaminan masa depan, jadi wajar banget kalau banyak yang khawatir sejarah bakal terulang lagi. Tapi, sistem yang baru ini justru dirancang untuk menghapus ketidakpastian itu. Semuanya diatur dalam perjanjian kerja yang resmi. Kontraknya detail banget, ngejelasin semua hak dan kewajiban, dan diperbarui secara berkala. Ini adalah langkah besar buat keluar dari zona abu-abu yang dulu menghantui. Jadi, setelah kita patahkan semua mitos tadi, realitas barunya itu apa? Semuanya sebenarnya mengerucut ke satu kata kunci, kepastian. Ya, kepastian hukum yang sekarang dijamin langsung oleh negara. Intinya, ada 4 pilar jaminan yang kokoh yang dibangun oleh regulasi baru ini untuk PPK paruh waktu. Ini bukan lagi pekerjaan tanpa perlindungan, tapi sebuah peran resmi dengan hak-hak yang sangat jelas dan terukur. Semua ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan besar.
Dengan adanya jaminan hukum untuk model kerja yang lebih fleksibel di pemerintahan, apakah kita ini sebenarnya sedang menyaksikan awal dari sebuah evolusi cara kerja di sektor publik Indonesia? Nah, ini jadi pemikiran penting untuk masa depan kita semua. Terima kasih sudah menyimak.